fans. Dan pelayanan. Etika adalah fondasi dari kepercayaan. Komunikasi efektif adalah jembatannya. Dan pelayanan prima adalah hasil akhirnya kepuasan pelanggan. Mari kita lihat bagaimana tiga hal ini diimplementasikan di sebuah restoran kecil bernama Restoran Harmoni. Selamat siang Kak, selamat datang di Restoran Harmoni. Mau pesan untuk berapa orang? Untuk berdua ya kak. Oke, baik, silakan duduk. Ini menunya ya. Kalau butuh rekomendasi bisa saya bantu. Kak. Iya mbak, mau pesan apa? Cepet ya, backgroundnya nih. Saya masih mikir-mikir dulu ya Mas. Ya udah, tapi jangan lama ya. Oke. Dalam pelayanan, ekspresi wajah dan intonasi adalah bagian dari etika dasar. Sopan santun bukan hanya ucapan, tapi juga sikap. Mas. Yang mana ya mbak? Saya jadi pesan steak medium well sama jus jeruk. Oke, stick sama jus mangga ya? Jus jeruk? Iya, jeruk. Oke. Ini ya mbak pesanannya. Mas, ini jus mangga, bukan jus jeruk. Tapi tadi sebenarnya saya jus mangga. Lagian lagi rame, ya udah minum aja dulu sama-sama manis juga. Nggak sama, no. Saya beli jus jeruk dan saya bayar buat itu. Jika emosi muncul, kemampuan beretika diuji. Pelayanan yang baik tidak berhenti pada menyajikan makanan, tapi bagaimana menghadapi kesalahan. Selamat siang Kak, mohon maaf atas kesalahannya. Saya pastikan minuman Kakak akan segera diganti ya. Dan juga terima kasih atas kesabarannya udah menunggu. Baik Kak, tapi tolong jangan bilang lagi. Baik, tentu saja Kak, kami akan lebih teliti lagi ke depannya. Terima kasih ya atas pengertiannya. Mas, kalau ada pelanggan komplain, jangan dibantah dulu ya. Kita kasih solusi. Kita harus tanggung jawab untuk kesalahan kita. Iya Kak, saya paham. Saya kira kalau saya tutup bakal kelihatan sigap. Sigap itu penting, tapi yang nomor satu adalah tetap tenang dan juga sopan. Itu inti pelayanan prima. Saya dengar ada sedikit kendala tadi. Terima kasih Rani sudah menanganinya. Dimas, di dunia pelayanan, kesalahan pasti terjadi. Tapi cara kita menanganinya menunjukkan siapa kita. Pelayanan prima berarti memberikan yang terbaik bahkan di situasi sulit. Saya paham Bu, saya akan belajar dari kejadian ini. Terima kasih sudah mengingatkan. Bagus, ingat, pembeli tidak hanya membeli makanan, tetapi juga pengalaman. Selamat siang kak, selamat datang di Restoran Harmoni. Hari ini kita ada menu spesial loh, yang dari kak. Mau saya bantu tulis kak? Boleh kak, sama tolong jelaskan untuk teman-teman yang lainnya ya. Dalam pelayanan, ekspresi wajah dan intonasi adalah bagian dari etika dasar. Sopan santun bukan hanya ucapan, tapi juga sikap. Mas, Baik kak, ada yang bisa dibantu? gini Mas, saya mau pesan untuk ya, tapi kalau bisa jangan lama-lama ya, soalnya saya ada rapat nih habis ini. Baik kak, kami akan prioritaskan pesanan kakak dulu ya. Estimasi 10 menit, mau saya bawakan air mineral sambil menunggu. Wah boleh, terima kasih ya Mas. Pelayannya jauh lebih baik banget sekarang. Terima kasih Kak atas kunjungannya. Semoga puas dengan layanan kami ya. Terima kasih juga ya Kak. Terima kasih Kak atas kunjungannya. Semoga puas dengan layanan kami ya. Pelayanannya sudah lebih baik ya, tidak menyesal untuk datang lagi. Etika dasar menuntun kita untuk menghormati. Komunikasi efektif mengajarkan kita mendengar dan memahami.
Pelayanan Prima menyatukan keduanya, menciptakan pengalaman yang bukan hanya menyenangkan tapi juga berkesan. Etika dasar dalam pelayanan adalah nilai dan norma yang menjadi pedoman bagi seseorang dalam memberikan layanan kepada pelanggan. Nah, etika dasar menekankan pentingnya kejujuran, sopan, santun, tanggung jawab, dan empati dalam konteks pelayanan. Etika bukan hanya tentang berbicara dengan kata-kata, ya hal yang baik, tetapi juga tentang bagaimana sikap, ekspresi, dan juga tindakan menunjukkan rasa hormat kepada pelanggan. Di adegan 2, Rani menyambut pelanggan dengan senyum dan juga sapaan yang ramah. Itu menunjukkan etika dasar berupa sikap sopan dan juga menghormati pelanggan. Di adegan 3, Dimas melakukan pelanggaran etika dengan bersikap tidak sabar dan juga menyalahkan pelanggan. Situasi ini memperlihatkan bahwa tanpa etika, kepercayaan pada pelanggan mudah hilang. Di adegan 6, Dimas belajar memperbaiki diri dengan berbicara lebih sopan dan juga menunjukkan empati. Ini contoh bagaimana penerapan etika dasar membentuk citra positif dalam pelayanan. Nah, untuk komunikasi efektif adalah kemampuan menyampaikan pesan dengan jelas, sopan, dan mudah dipahami, sambil tetap memahami pesan dari pihak lain. Dalam pelayanan, komunikasi efektif mencakup mendengarkan aktif, berbicara dengan empati, dan juga menggunakan bahasa tubuh yang positif. Nah, komponen utama komunikasi efektif yang pertama yaitu mendengarkan aktif, yaitu fokus pada pelanggan dan tidak memotong pembicaraan. Yang kedua yaitu bahasa positif, menghindari nada yang tinggi, sindiran, atau kata kasar. Nah, untuk yang ketiga yaitu kejelasan pesan, memberikan informasi yang lengkap dan juga mudah dipahami. Yang keempat yaitu empati keterbukaan, yaitu memahami kebutuhan pelanggan dengan sangat hati-hati. Nah, contoh dalam adegannya yaitu saat Rani menjelaskan menu dengan jelas dan menawarkan bantuan. Nah, ini contoh komunikasi efektif. Ada juga saat Rani menghadapi komplain, ia mendengarkan pelanggan dengan sabar dan juga menyampaikan permintaan maaf dengan tenang. Ini juga menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara empatik dan juga solutif. Dan juga ada juga adegan Dimas yang sudah memperbaiki cara berbicara dan juga menjelaskan menu dengan bahasa yang lebih ramah dan juga mudah dipahami oleh pelanggan. Pelayanan prima atau service excellence adalah bentuk pelayanan terbaik yang dilakukan dengan sepenuh hati untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Pelayanan prima bukan hanya tentang kecepatan dan ketepatan, tetapi juga tentang sikap proaktif, keramahan, empati, dan profesionalisme. Ada 5 prinsip pelayanan prima. Yang pertama yaitu ada responsif, yaitu tanggap terhadap kebutuhan pelanggan. Yang kedua yaitu ada konsisten, yaitu memberikan pelayanan yang sama baiknya dalam berbagai situasi. Yang ketiga yaitu ada empatik, memahami dan menempatkan diri di posisi pelanggan. Yang keempat yaitu ada tanggung jawab, tidak menghindar dari masalah dan tetapi mencari solusi. Yang kelima yaitu ada profesional, bekerja sesuai standar dan menjaga sikap positif. Lalu di adegan 4, Rani memberikan solusi cepat atas kesalahan pesanan tanpa menyalahkan siapapun. Ini mencerminkan pelayanan prima, yaitu fokus pada kepuasan pelanggan. Itu yang kedua ada di adegan 5, manajer yang bernama Sinta mengingatkan pentingnya menjaga profesionalitas dan belajar dari kesalahan, yaitu bagian dari peningkatan mutu layanan. Yang di adegan 7, Dimas melayani pelanggan yang terburu-buru dengan respon cepat dan tawaran air mineral. Ini menunjukkan sikap proaktif dan peduli terhadap kenyamanan pelanggan. Hubungan antara etika dasar, komunikasi efektif, dan pelayanan prima. Dalam praktik pelayanan, etika dasar, komunikasi efektif, dan pelayanan prima tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ketiganya saling melengkapi dan membentuk fondasi utama dalam menciptakan pelayanan yang berkualitas dan berkesan bagi pelanggan. Etika dasar menjadi pijakan awal. Ia mengajarkan bagaimana seorang harus bersikap dan bertindak dengan jujur, sopan, serta bertanggung jawab dengan etika dasar. Seorang pelayan mampu menunjukkan rasa hormat kepada pelanggan dan menjaga perilakunya agar selalu sesuai dengan nilai-nilai moral. Dengan kata lain, etika dasar menuntun sikap komunikatif, efektif menyalurkan pesan, dan pelayanan prima menjadi bentuk nyata dari keduanya. Ketika ketiga hal ini berjalan seimbang, maka tercipta pengalaman pelayanan yang tidak hanya memuaskan, tetapi juga berkesan dan bermakna bagi setiap pelanggan yang datang.
Kemudian, komunikasi efektif berperan sebagai jembatan antara pelayan dan pelanggan. Melalui komunikasi yang jelas, sopan, dan empatik, pelayan dapat memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik dan menghindari kesalahpahaman. Komunikasi yang baik juga membangun hubungan yang lebih akrab dan saling menghormati, sehingga pelanggan merasa didengarkan dan dihargai. Sementara itu, pelayanan prima adalah hasil dari penerapan dua aspek sebelumnya. Ketika etika dasar dan komunikasi efektif dijalankan dengan konsisten, maka pelayanan yang diberikan akan selalu tulus, cepat tanggap, dan profesional. Pelayanan prima tidak hanya memuaskan pelanggan secara sementara, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas jangka panjang.